Silakan, Mi. Apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum? Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai gambaran mengenai fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif atau pencegahan maupun represif atau pemaksaan. Penegakan hukum dapat dimaknai bahwa penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan adil apabila ditegakkan dengan baik dan benar oleh aparat penegak hukum. Ya, itu ya. Kira-kira jawabannya ya. Untuk nomor 1 ya. Baik, sekarang nomor 2. Siapa yang berani? Tamrin, berani nggak jawab nomor 2? Senyum, Senyum dari timur. Nih, Tamrin. Sekarang di mana Papuanya, Tamrin, posisinya di Jayapura? Oh, Papua, Pak. Saya NTT, Pak. Hah? Saya NTT, Pak, bukan Papua. Oh, NTT ya kamu mah ya? Tuh lupa ya. Nusa Tenggara Timur. Oke. Tamrin, Ya, Pak. silakan. Nomor 2. Nomor 2. Mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan? Ya. Karena hukum adalah suatu cara agar warga yang ada di dalam negara tersebut bisa mengikuti peraturan yang ada dan akan terciptanya ketertiban, Pak. Ada yang mau menambahkan? Jawaban Tamrin? Stanjat? Kenapa, Pak? Nomor 2. Kalau saya sendiri jawabannya terjadinya pembagian antara hak dan kewajiban secara adil. Apa terjadi apa? Terjadinya pembagian antara hak dan kewajiban secara adil. Terjadinya pembagian antara hak dan kewajiban secara adil. Itu bagaimana maksudnya? Gitu. Saya, Pak. Siapa yang mau berpendapat lagi? Pak, saya. Arya, gimana ya? Apabila pelindung hukum tidak diberikan, maka penegak hukum tidak akan berjalan karena mereka adalah satu kesatuan yang saling terkait. Ya, satu kesatuan yang terkait ya. Itu suatu sistem ya, yang itu sistemik ya. Jadi kalau misalkan penegakan hukum ditegakkan ya, maka itu dengan sendirinya ya hukum akan berjalan dengan baik begitu. Nah itu ya logikanya begitu ya. Akan. Ada yang mau menambahkan? Coba Bapak pengen cek. Arsi, coba sih kamu jawaban apa? Kamu gimana? Nomor 2, Pak. Nomor 2 ya. Mengapa perlindungan hukum tidak akan terjadi? Penegakan hukum tidak dilaksanakan. Karena seiring dengan ditegakkannya hukum, akan ada yang terlindungi oleh hukum itu sendiri. Ya, begitu ya. Kalau misalkan kita ilustrasikan di sekolah itu bagaimana? Contoh, di sekolah ada sistem aturan nggak? Ada. Misalkan seperti apa? Siapa yang bisa memberikan penjelasan? Telat push up. Itu teknis. Ini yang sifatnya sistem. Sekolah SMKDT bikin sistem nggak? Ada, Pak. Ada. Kayak apa, Azmi? Itu cukup detail loh di sekolah itu. Pak, si Raden katanya Zoom-nya rusak, Pak. Kameranya dari tadi udah dibuka. Cuman nggak bisa-bisa. Raden. Iya, Faris Hafli, Pak. Hah? Faris Hafli. Oh, Faris Hafli. Tapi dia kedengeran nggak suara Bapak ini? Bentar dulu. Dengar, Pak. Dengar katanya. Oke, ya udah nggak apa-apa, dengerin aja dia. Iya.
Nah, kalau di SMK Darut Tauhid itu dibuat sistem nggak aturannya? Pakai poin gitu. Kayak 3 gitu. Nah, itu misalkan poin-poin itu yang kayak itu ya, apa? Yang level 1 ya? Iya. Level 2 ya, itu. Nah, itu berarti sistem apa? Itu Undang-undang sekolah. ya, undang-undangnya ya, pengaturan ya, tertulisnya begitu kan, sistemnya begitu ya. Nah, lalu kemudian ada nggak penindaknya? Ada Ada siapa? kesiswaan dan BINSIS. Kesiswaan ya. Di kesiswaan itu nah sistemnya ya. Di bawah kesiswaan itu ada BINSIS. Siapa BINSISnya kalau di SMK DTT? Musa. Musa. Musa teh Musrif ya? Iya. Iya. Oh, ya. Dia sebagai BINSIS seluruhnya di Ikhwan gitu. Ya. Nah, punya tim nggak dia? Punya Punya siapa? Chef Daniel. Daniel dengan Musrif semua. Iya, kayaknya musuh semua. Musa dengan nah gitu ya. Dan kasus, Pak. Nah, misalkan katakanlah ada kasus ya di sekolah. Misalkan kasus apa? Nggak pakai syal. Nggak pakai sal. Nah, itu bagaimana? Bagaimana aturan itu penegakan aturannya bagaimana caranya? Tes 1. Tes Ditanya 1. dulu. Hah? Apa nggak pakai sal? Ditanya dulu. Ditanya Alasannya. dulu ya. Oleh siapa? Oleh yang berwenang. Yang berwenang siapa yang berwenang tuh? BINSIS. Yang BINSIS kan. Nah, sebagainya begitu ya. Ya. Sekarang coba kasih studi kasus yang berat. Kasus yang berat. Di sekolah. Tanpa izin. Membunuh, Pak, membunuh. Pembunuhan, Pak. Pembunuhan. Kalau ini ya jangan ya ada pembunuhannya. Di kriminalitas ada, di SMK Darut Tauhid pada ada kriminal ya. Nah, jangan sampai pembunuhan. Ini sekarang masuk alhamdulillah sudah 25 ya. Yang baru tercatat tidak masuk itu jihad Ramadan ya. Ini tolong dibantu lagi yang belum masuk siapa nih? Jihad hadir, Pak, tadi, Pak. Oh, udah masuk jihad? Alhamdulillah nih. Jihad. Saya, Pak. Ya, kamu telat banget nih. Tuh minta maaf deh murid sekarang mah ya. Maaf, Pak. Tadi baru ngerjain saya. Baru ngerjain tugas. Oke. Bapak. Baik. Kira-kira kalau yang berat di sekolah apa kasusnya? Mencuri. Kalau mencuri ya. Nah, mencuri itu bagaimana prosesnya? Pertama. Botak, Pak. Dibotak. Langsung dibotak, nggak dibotak dulu tuh. Pertama apa dulu kan ini kita sedang membicarakan sistemnya dulu. Abayun, Pak, di angkatan. Dianalisa kejadiannya seperti apa. Ya oleh siapa? Oh. Kamu itu berpikir sebagai sekolah ini. Iya, jadi yang mengeksekusi, yang melakukan kesalahannya kan. Nah, katakanlah gini ya, Sultan Jihad ini adalah wakil kesiswaan SMK Darut Tauhid. Berarti kamu teh pahuripnya Sultan Jihad. Nah, ini pahuripnya kan. Nah, ini ada anak yang mencuri nih. Nah, gimana nih langkah-langkah kamu ya menegakkan sistem hukum? Mana? Potong tangan aja lah biar jerak lah. Ada nggak yang memahami ini fungsi kesiswaan? Ada nggak yang memahami? Masuk BK kali ya, Pak ya? Pertama itu pasti anaknya itu tanya dulu kan, diidentifikasi dulu ya, merokok dan sebagainya. Konfirmasi ya. Itu biasanya yang maju siapa dulu? BINSIS ya, makanya gitu ya. Nah, lalu setelah itu masuk ke sekolah.
ke sekolah. Sekolah teh siapa? Kepala sekolah. Pak Pak Rojak. 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 Belum masuk ke kepala sekolah. Oh. Kepala sekolah mah terakhir ya. Pak ini berarti. Kalau Cecep, kepala Hasan sekolah Hussein. itu kalau yang sudah akhir-akhir ya, kalau misalkan yang sudah mengarah ke SP itu ya. Oh. Baru sebelum kepala sekolah juga ke siswa dulu kan gitu. Ya. Nah, itu cara bekerjanya ya, dari bawah ke atas begitu ya. Nah, ini sistem. Nah, di negara pun seperti itu begitu ya. Bahkan pasti ada penegak hukumnya begitu ya. Nah, ini yang mesti kita ya, jadi kita sadar dengan proses seperti itu, sistem seperti itu, maka ada di sana penegakan hukum. Kira-kira kalau tidak ada negara, tidak ada hukum gitu ya, bagaimana manusia keadaannya? Kacau, Pak. Kacau, Pak. Bukan negara pakainya deh, Pak. Santuy, Pak, santuy. Ya orang pada zaman batu. Tapi kan dulu juga nggak ada negara. Jadi barbarian semuanya. Dulu juga nggak ada negara kan? Dulu nggak ada negara. Malah dengan ada negara malah menindas. Karena Pak kalau zaman dulu itu gampang diatur orang-orang ya. Kan pada deket semua. Gampang diatur ya. Iya. Kan sedikit Zaman dulu orangnya. teh, kalau zaman dulu teh bayangan Arya tuh zaman dulu teh kapan? Zaman dulu yang dimaksud dengan zaman dulu tuh. Zaman batu, Pak. Nah, waktu Rasulullah ya, dengerin. Waktu Rasulullah sebelum ini, sebelum jadi Rasul, udah ada negara enggak di Arab? Kerajaan. Ada apa ya? Kayak tribe itu apa sih? Kalau tribe? Pak. Ada kayak grup-grup itulah. Ada Belum, kabilah-kabilah Pak. kan? Belum ada. Ada kabilah-kabilah itu abad berapa? Abad ke-7? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Mana sih negara yang paling tua? Cina kayaknya. Kayaknya. Indonesia. Cina termasuk negara tua ya. Oh. Sebelum Masehi mereka sudah ada pengangkatan PNS. Ya, percaya nggak? Sebelum Masehi mereka mengangkat PNS. Tahu PNS? Tidak tahu. Pegawai negeri sipil. Nah, itu ada pegawai kerajaan ya. Tapi namanya bukan PNS ya. Nah, DPR, Pak, DPR. sebelum Masehi itu ya, Pak pernah dengar itu di sekitar dinasti Tang ya, itu sudah perekrutan pegawai ya kerajaan begitu ya. Nah, itu termasuk tua. Tapi yang dimaksudnya itu bukan Republik Cina yang sekarang gitu ya. Itu masih kerajaan-kerajaan. Nah, dengan sosiologis ya, masyarakat yang banyak tentu butuh negara ya, supaya yang tidak butuh negara itu pahamnya anarkisme. Nah, di Indonesia ada nggak yang berpaham gitu? Ada. Kalian pernah dengar nggak anarko? Nah, pokoknya nggak mau ada negara gitu ya, nggak beraturan. Nah, itu, nah biasanya kalau di dalam Iqbar demonstrasi, itu, Pak, Iqbar. nah kalau dalam demonstrasi itu biasa itu ya, ada yang ngerusuh, penyerangan. Nah, salah satunya itu ada yang berpaham anarkis, ya, anarkisme. Nah, itu menganggap jadi dengan adanya negara itu malah menindas rakyat begitu ya. Itu. Kalau di dalam Islam harus ada kepemimpinan nggak? Harus. Wajib kalau dalam Islam ya. Makanya bahkan ketika meninggalnya Rasulullah itu cepat sekali ya. Berpikir bagaimana menggantikan kepemimpinan pengganti Rasulullah. Begitu ya. Jadi ada sebagian ya, terutama keluarga Ali itu mengurusi jenazah Rasulullah, yang lain itu langsung ya cepat untuk bagaimana caranya menggantikan Rasulullah. Itu saking pentingnya kepemimpinan di dalam Islam.
Baik, sekarang kita masuk ke nomor 3. Coba Pak Ujan Mahir, berani nggak jawab nomor 3? Nomor 3, Masa Pak. nggak berani ya Pak sana? Mengapa perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilakukan dalam sebuah negara demokrasi? Ya. Alasan mengapa perlindungan dan penegakan hukum harus dilakukan dalam sebuah negara demokrasi adalah untuk menjamin dan melindungi terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat sesuai dengan nilai-nilai demokrasi sehingga keadilan bisa tercapai. Ya. Kalau menurut kalian itu pertanyaannya tepat nggak? Ada nggak yang mau mengkritisi pertanyaannya? Benar tidak misalkan penegakan hukum itu hanya di wilayah negara yang demokratis? Enggak. Tidak, bisa juga di anarki juga. Ya, memang hanya Tapi kalau demokrasi. di anarki cuma rajanya doang. Memang di suatu kerajaan yang Tapi kan juga bisa tidak menganut demokrasi, apakah aturan itu terserah rajanya, keinginan rajanya tanpa memperhatikan apa yang menjadi kepentingan rakyatnya? Semuanya berarti Pak. Nah, tapi juga Pak, kan ada kayak negara kerajaan yang ada kayak constitution di mana membatasi kekuatan rajanya. Apa sih kalau bahasa Indonesianya? Apa? Ada kan kayak di negara raja sekarang, kayak di negara Arab atau kayak negara lain, raja itu kan ada kekuasaan, tapi kayak dibatasin kekuasaannya sama constitution atau apa. Oh ya, jadi tetap diberikan ruang ya, pembatasan kekuasaan ya. Ya, karena kan kita banyak sekali mengalami pelajaran ya di dalam sejarah itu, ketika kekuasaan itu tidak dibatasi ya dalam artian pengaturan, itu pasti manusia itu sangat otoriter ya, sangat membahayakan. Jadi semua itu jadi semua itu terserah manusianya. Kalau di dalam Islam, nah ini Bapak pengen mengetahui nih sejauh mana ya peraturan Islam. Kalau di dalam Islam sebetulnya boleh nggak seorang raja itu merubah suatu aturan? Kalau di dalam Islam? Tergantung aturan mana dulu. Aturan mana dulu? Misal kalau aturan Allah? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Jadi semua pemimpin Islam itu harus di bawah aturan Allah. Aturan Allah berarti harus di bawah Al-Qur'an. Dan Nabi. Hadis. Sunnah Rasul. Iya. Ya, itu makanya kalau misalkan di dalam Islam itu batasannya jelas begitu ya. Jadi betul-betul seorang pemimpin itu tidak bisa seperti misalkan di Perancis ya. Di Perancis itu sampai ada ungkapan eletes cemoy ya. Jadi negara adalah saya. Kau bayangkan aja, negara adalah saya. Berarti negara itu terserah dia. Kumain ya weh. Nah, itu yang mengakibatkan apa? Itu Raja Louis ya. Yang mengakibatkan apa? Bukan perkataan Raja Louis, perkataan istrinya ya. Nah, negara adalah Louis, kerajaan Louis ya, itu negara adalah saya. Nah, itu menunjukkan absolutisme yang luar biasa gitu ya. Nah, sehingga terjadilah revolusi Prancis ya. Nah, itu nanti ada di dalam revolusi Prancis itu ya untuk meruntuhkan kekuasaan ya Raja Prancis. Nah, ini ada sejarahnya. Nah, ini kita memahami ya lebih dalam dari bagaimana sih suatu pengaturan itu ya, kenapa harus ada begitu ya, kenapa kemudian pengaturan itu harus dibatasi ya, kemudian pengaturan itu harus dibagi, diatur-atur ya dalam suatu kekuasaan, nah, supaya nanti ini terjaga stabilitas. Makanya ada istilahnya pembagian unsur-unsur ya, eksekutif, legislatif ya, yudikatif, ada yang bagian hukumnya ya, karena kalau misalkan katakannya di seorang presiden aja ya, di seorang raja, nah itu pasti aturannya akan berjalan tidak baik.
Kira-kira bisa dipahami ya? Siap. Baik, sekarang nomor 4. Ke Hairil, coba Hairil. Hairil udah jawab nomor 4, Hairil. Cari dulu. Cari dulu. Cari dulu. Atau siapa yang sudah jawab nomor 4? Usia-usia kalian harus banyak diskusi ya. Kalian mah udah calon mahasiswa. Sudah Pak, saya sudah Pak. Sultan Jihad, coba. Kalau peran polisi itu kayak seperti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kalau peran jaksa itu memberikan penuntutan hukum kepada pelanggaran peraturan ataupun yang tersangka gitu. Kalau Ya. peran hakim itu memberi keputusan dalam persidangan. Ya. Pernah ada yang kalian lihat nggak penyimpangan dari aparat? Oh, yang keputusannya itu nggak adil gitu. Misalkan polisi, misalkan ini oknum ya, kita bicara oknum ya. Nah, kira-kira kalian pernah melihat nggak potret yang tidak sesuai dengan fungsi tugasnya? Calo SIM Pak, calo SIM. Calo SIM ya. Nah, itu kerjaan polisi bukan? Kalau calonnya kerjaan broker. Kerjaan apa? Nah, itu yang tidak tahu fungsi ya. Nah, apalagi kira-kira penyelewengan penegakan hukum? Jaksa gimana di Indonesia, baik-baik aja? Enggak, Enggak. Pak. Enggak. Cukup. Enggak, kenapa? Enggak, Jihad Ramadan? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Cukup mengecewakan. Bodor, enggak tahu. Azmi? Ya, Pak. Kalau jaksa gimana kalau di Indonesia, baik-baik aja? Enggak, Pak. Enggak baik? Ya, Pak. Emang ada masalah apa yang pernah nyangkut kejaksaan? Cara kurang adil, Pak. Cara Kurang adil. menanganinya. Misalnya gimana? Contoh kasus lah, coba. Contoh Ada nggak nyatanya dong. Kak kasus Azmi. yang menarik kejaksaan itu nggak benar gitu? Ada Pak, banyak Pak. Yang kayu bakar itu, Pak, kayu bakar, Pak. Oh, yang nenek-nenek itu. Iya. Kayu bakar. Kayu bakar gimana? Coba ceritakan sih. Iya, itu pokoknya, Pak. Gimana? Ya, Lupa. semakin nggak ngerti. Udah kayu bakar, begitulah. Jadi semakin nggak ngerti kita. Iya, Pak, yang nenek-nenek ya? Nenek-nenek ini kayu bakar. Iya, nenek-nenek apa? Yang mencuri kayu bakar, tapi Mencuri kayu hukumnya itu bakar. kepala Terus? besar gitu. Kalau Hukumnya ini banget, Pak. kalau yang kepala besar, hukumnya nggak seperti yang kasus-kasus yang kecil gitu. Iya. Oh, dihukum berat begitu ya? Ya. Kenapa kamu merasa itu salah? Tapi Jaksa emang itu sudah sesuai dengan peraturan nggak? Saya nggak tahu peraturannya, Pak. Nggak tahu peraturannya ya. Itu ceritanya emang nyolong gitu, Bro. Iya. Nyari makan. Tapi Alasannya disuruh apa? sama anaknya kalau nggak salah, anaknya sendiri padahal. Anaknya yang nuntut kan? Ya, anaknya yang nuntut. Ya, jadi kamu kesal ya, kesal ke anaknya, durhaka ya. Masa orang tua mah nyuri, ngambil semuanya juga diambil sebenarnya orang tua gitu ya. Jaksanya juga berat ininya begitu ya, mengikuti apa yang menjadi keinginan anaknya begitu ya, untuk menghukum orang tuanya yang berat begitu. Iya, itu Tapi kalau dalam hukum emang bener, Pak? Hukum Hah? Indonesia ya, Pak? Emang kalau dalam hukum bener, Pak? Ya, apa yang ada di Indonesia itu hukum positif kan? Ngadopsinya di mana-mana hukum positif itu kan? Ada yang dari ajaran Islam, ada dari kesepakatan manusia. Ya begitulah, nikmati kalau misalkan aturan itu ya tidak semuanya dari Allah ya, dari hukum. Kalau hukum Islam kira-kira apa yang akan dilakukan oleh seorang khalifah? Pasti mengedepankan kemanusiaan, apalagi biru walidainnya akan dilihat kan?
relasi hubungan orang tua dan anak dan semuanya akan diperhitungkan ya. Nah itu jadi hukum itu harus ada ruhnya, jangan hanya administrasi, hanya formal, hanya tertulis. Kalau kayak gitu begitu ya pasti menghilangkan sisi-sisi kemanusiaan. Apalagi yang nuntut anak itu kurang ajar begitu ya. Bahkan kalau di luar negeri itu ada yang pernah dengar ceritanya. Yang mana, Pak? Jadi muridnya itu seorang hakim. Nah, yang terdakwanya itu adalah gurunya. Nah, terus ada yang melaporkan karena guru itu memberikan kekerasan kepada anak. Jadi anaknya itu dipukul. Nah, sampai di ruang sidang itu terkejut karena hakim itu malah menangis dan cium ya tangan ya dari gurunya tersebut ya, terdakwa, sampai orang melihat kejadiannya, memutuskan langsung keputusannya dibebaskan. Nah itu jadi jadi luar biasa karena itu jadi sedikit-sedikit lapor padahal dia tahu bahwa kondisinya anaknya itu dipukul ketika di dalam sekolah itu adalah untuk pendidikan begitu. Nah ini yang kan sampai menangis terharu dan semua ruang sidang di sana itu padahal di luar, padahal di Eropa begitu ya. Nah ini sampai menangis semuanya di ruang terharu begitu ya. Nah itu kondisi kalau misalkan ruh hukum itu ada ruhnya ya. Jadi ada sisi-sisi kemanusiaannya begitu. Jadi kalau sekarang kan luar biasa begitu ya, banyak yang aneh lah gitu ya, hukum gitu ya. Baik, itu nomor berapa barusan 4 ya? Iya nomor 4. Ini masih ada 4 menit lagi. Ada yang mau menambahkan nggak nomor 4? Advokat gimana Kak? Advokat gimana Hairil kamu nanyanya? Apa tugas seorang advokat? Tugas. Gimana? Oke. Nah, anak-anakku sekalian ya, belajar PPKN ini, nah kalian juga bukan hanya berhenti di teks ya, menjawab soal, tapi juga ini harus hidup nuraninya gitu ya. Harus kontekstualnya itu hidup. Kalian benturkan dengan apa yang menjadi realitas. Kan kalau aturan mah begitu ya. Benar ya. Enakeun dibacanya, enak kan? Enak deh dibaca ya. Nah, terus ideal tujuan negara seperti ini, tapi realitanya banyak penyimpangan. Misalkan ini ditegakkan keadilan dan sebagainya. Tapi justru yang pertama yang tidak menegakkan keadilan siapa? Pemerintah. Pemimpin, iya pemerintah. Siapa yang mencoba yang membuat fasilitas yang luar biasa buat para koruptor? Tapi orang-orang yang menengah ke bawah itu dipenjara dengan kondisi tidak layak. Siapa? Kan itu aneh gitu ya. Nah itu wilayah-wilayah yang harus dirubah. Nah itu sebetulnya PR sebetulnya kita ya sebagai anak bangsa untuk merubah ya segala sesuatunya. Kira-kira untuk seusia kalian dalam penegakan hukum ya, untuk penegakan hukum yang lebih baik ya, untuk menegakkan suatu keadilan, kira-kira ada nggak yang bisa dilakukan? Ada. Apa yang bisa dilakukan, Jad? Butuh keberanian untuk berbicara. Jangan diam terus mengikuti pemerintah gitu. Bisa berbicara ya. Ya. Dan itu bisa pakai media ya. Ya asal kita hati-hati lalu kemudian sesuai fakta ya. Kita bicaranya sesuai data, kita bicara dengan argumen yang baik begitu ya. Ya seharusnya tidak jadi masalah begitu. Ada nggak yang melakukan suatu pembelaan dia benar tapi malah ditangkap di Indonesia? Ada nggak?
Ada Pak. Ada. Coba bisa Ismail. Ismail tahu Mana banget. Ismail? Ismail contohnya apa? Karena dia tahu ada kutipan dari Sokhok Gai, Pak. Dari Ismail. Gimana? Sokji. Jai. Nggak tahu lah. Pokoknya dari Ismail. Coba Mail. Mail mah teman Ipin Upin ya. Pak Mail ikut demo, Pak. Astagfirullah. Astagfirullah. Syahid nggak deh? Ya baiklah. Sekarang 1 menit lagi silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini semuanya LMS-nya udah diinin? Udah. Udah. Ada pertanyaan nggak? Antar tugas dikirim lagi, Pak. Ya tuh. Jangan kalah sama Ahwat, Ihwan atau enggak. Ahwat udah semua. Pak, saya mau bertanya. Silakan Nazmi, nanya apa, Mi? Saya pernah baca di buku, Pak, bahwasanya demokrasi itu didirikan atas landas kapitalisme. Benar, Pak? Demokrasi berdasarkan kapitalisme. Didirikan dengan atas landasan kapitalisme. Ya, oke ya. Ini menarik ya. Nah, sebetulnya itu paham mana sih yang lebih dahulu, misalkan ya liberalisme, demokrasi, kapitalisme gitu ya. Nah, sebetulnya demokrasi nah ini kan perkembangan sistem ya. Nah, kalau menurut Aristoteles itu demokrasi itu adalah sistem baik dari sistem yang terbaik dari sistem-sistem yang buruk. Jadi demokrasi itu juga tidak sempurna ya. Jadi sistem yang istilahnya yang baik begitu ya, tapi di antara yang buruk-buruk. Selain demokrasi ada apa? Aristokrasi misalkan ya. Ada apa lagi? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau misalkan tadi bicara ini dari kapitalisme, sebetulnya kapitalisme itu wilayahnya ekonomi ya. Kapitalisme. Adapun demokrasi, nasionalisme itu sebetulnya bahasa politik. Ya, kan nanti dalam demokrasi itu kehendak rakyat ya, kedaulatan rakyat, dari rakyat itu pahamnya begitu ya. Nah, sedangkan kalau bahasa umum itu liberalisme. Kalau liberalisme apa? Paham? Kebebasan, Pak. Kebebasan yang mengedepankan keinginan individu kan. Nah, wilayah politik nanti berkembang ya, itu demokrasi ya, nasionalisme. Wilayah ekonomi itu berkembang kapitalisme. Jadi kalau misalkan adanya demokrasi itu lahirnya dari kapitalisme, salah ya. Jadi demokrasi itu bukan lahir dari kapitalisme, tapi kalau alur demokrasi itu ya pasti jejaknya ya, sejarahnya itu daripada sistem pemerintahan yang ada di dunia. Pertanyaannya begini, negara mana sih yang pertama itu melakukan sistem demokrasi? Prancis. Prancis? Iya, Prancis. Kan demokrasi mulai dari Prancis. Demokrasi bukan dari Prancis. Tapi kan kalau istilah demokrasi itu dari mana? Enggak, saya kan pernah baca di buku sekolah saya lama itu kan tentang sejarah Prancis. Kata tuh ide-ide demokrasi itu muncul dari Prancis. Yang itu yang equality ya, fraternity ya. Oh, itu ya. Penyerahan raja karena kan itu mereka kan kekuatan kerajaan begitu ya. Nah, tapi ada nggak idenya yang lebih jauh? Dari Yunani ya. Ya, itu dari Demos dan Kratos ya. Pemerintahan dari rakyat. Nah, itu pemerintah dari Yunani ya. Nah, itu bahkan begitu ya. Dulu itu yang namanya demokrasi itu sederhana. Itu yang namanya memilih raja itu dikumpulkan di lapangan. Ya. Mana yang misalkan sepakat memilih Najmi, mana yang sepakat memilih Dimas, Raja Najmi nih. Nah, yang sebelah kanan silakan di suatu lapangan ya. Nazmi ini sebelah sini Dimas begitu ya. Nah, di suatu lapangan tuh langsung demokrasi itu kan, benar kan? Karena kehendakan rakyat itu dari situ ya.
demokrasi apa istilahnya itu mulai diinikan kehendak daripada rakyat. Nah, itu namanya itu istilahnya ada di Yunan itu polis ya, kota gitu ya. Nah, itu yang mulai-mulai makanya. Tapi apakah ramainya di mana? Memang pas ini ya, pas mulai ada revolusi Prancis kan negara Eropa dulu banyaknya kerajaan ya. Nah, mulai di situ menerapkan ini ya, demokrasi. Termasuk juga Amerika begitu ya, itu juga mulai menerapkan. Nah, maka kalau Amerika itu nanti ada sejarahnya juga panjang ya. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi. Nah, yang mendefinisikan demokrasi dari oleh untuk rakyat, nah itu dari Presiden Amerika, Abraham Lincoln. Begitu. Nah, ini semoga inilah ya jadi PR kita supaya bisa searching ya. Banyak kalau kita mengetahui akarnya nanti kita lebih enak ya, untuk memahami konsep-konsep yang kita bicarakan hari ini. Kalian tertarik nggak berbicara yang kayak gini? Umat mah sayanya gitu ya, belajar lah ya sedikit-sedikit. Apalagi kalian mau jadi mahasiswa ya. Nanti udah terbiasa kalian mau jurusan ekonomi, mau jurusan apapun begitu ya. Ini akan diarahkan untuk memperhatikan negara, berkontribusi terhadap negara. Baik ya, waktunya sudah lebih. Mohon maaf ya, lebih 5 menit. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.